saran saya kepada saudara Bahar bin Smith, kalau memang antum mau tes DNA, monggo. Ini telah kami lakukan di Genggong juga, hasilnya positif, terkonfirmasi sebagai ada Ahlul Bait, ada genetika Ahlul Bait di dalamnya. Kalau memang antum mau tes DNA, sudah antum tidak usah bayar, kita yang biayai. Masya Allah, dibiayai. Ngapunten ya, biayanya itu berapa kok sampai? Murah. Murah ya ini. Masya Allah. Kita akan biayai, kita akan bawa, tidak usah darah, air liurnya saja kita minta. Kita akan bawa ke laboratorium Family Tree DNA yang ada di Houston, Texas, Amerika. Hasilnya fair. Jangan karena DNA, laboratorium DNA katakanlah buatan ini, jangan terlalu seperti itu. Artinya sekarang ini lagi wacana, jangan percaya pada DNA buatan orang non-Islam. Loh, kita pakai HP buatan siapa? Kita pakai mobil buatan siapa? Kalau pakai mobil, kita pakai cat tembok buatan siapa? Nah, kok mengapa kita pakai cat tembok, kita pakai mobil, kita pakai HP, tapi kok DNA enggak mau? Kita biayai biar hasilnya transparan, kita open posting semuanya. Dan perlu diketahui bahwa laboratorium itu tidak menentukan seseorang syahid atau tidak. Laboratorium hanya mengeluarkan kode-kode SNP yang banyak dari sekian ribu bahkan SNP yang ada pada diri kita ini, kita cocokkan dengan kekerabatan yang ada di para syahid, para syarif yang ada di Timur Tengah. Itu aja. Kalau memang ada kesamaan berarti cocok. Kalau tidak ada kesamaan, mohon maaf. DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA, siap ente tes DNA, siap ente. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan duriah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun loh. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. Tes DNA, jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Coba semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi, Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam. Nanti cocokkan sama kita orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah. Gimana tadinya ini Om Bahar Smith ini Pak Bahar Smith ini kok ngajukan dua syarat bagi orang yang menyuruh dia tes DNA itu, diantaranya ada yang tidak masuk akal dan tidak mungkin. Masya Allah, Gusti Mas Suci, bingung aing itu arti. Masa sih itu syaratnya yang batil, yang zalim, yang melanggar syariat Islam? Masya Allah. Masa untuk tes DNA aja syaratnya harus ngebongkar makom Nabi Muhammad SAW dan harus diambil darahnya? Apa benar itu? Apa dibolehkan dalam syariat Islam? Katanya pejuang agama Islam, pembela Nabi Muhammad, pencinta Rasulullah Muhammad SAW. Loh, kok mengajak dan memerintahkan yang tojaiyah dengan syariat Islam? Gimana tadinya ini? Masya Allah. Ini yang ngomong ini zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan? Cucu Nabi atau bukan? Ini ngakunya cucu Nabi Rasul.
Katanya cinta Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya aja orang biasa, nggak mungkin lah sampai harus ngebongkar makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu sangat mulia, sangat mulia. Subhanallah. Makanya hati-hati tuh kalau ngomong. Nggak pantas orang yang ngaku ulama, pejuang Islam, pembela Rasulullah Muhammad SAW sampai berbicara yang di luar syariat Islam seperti itu. Saya ini yang orang bodoh makin bodoh. Apa tidak akan menyesatkan umat itu, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad. Bahar, ya mohon maaf nih, mohon maaf sekali, mohon maaf Bahar, bukan sopan. Yang saya tahu, siapapun dia yang ingin tes DNA untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang ngaku Habib, yang kuar-kuar, yang gagah, yang hebat, yang semuanya seolah-olah kecil dan dirinya sendiri yang hebat. Ya, gampang di sana tuh di Yordan ada, tinggal tes DNA cukup, sudah disediakan di sana, ada lengkap di sana, tinggal kita datang ke sono, sudah selesai. Ya, nggak usah lah harus mengenali kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemudian yang minta pembuktian ilmiah dan DNA itu, tes DNA itu pun bukan masalah biaya dan ongkosnya. Ini kamu juga datang ongkos lagi, siap kamu Bahar ongkosin kami nih. Sedangkan yang ingin tahu itu bukan 102 orang, jujur aja nih, banyak nih. Kalau saya tahu bisa mencapai 900 orang yang saya tahu aja nih. Mau kamu biayai kami ke sana ke Yordan 900 orang kalau tidak salah, lebih lah, 900 berapa ya, 90-an kalau tidak salah. Ini ya, ini baru yang ada di sini nih, di daerah kami nih, kalau tidak salah ya. Udahlah, jangan ngomong yang kayak gitulah. Lagian kan yang perlu dibuktikan tes DNA itu siapa? Coba yang logik kalau ngomong. Gini loh, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang ngaku Habib siapa? Yang ngaku cucu Nabi berkoar-koar di hampir setiap panggung itu siapa? Yang ingin dimuliakan sebagai diri cici Nabi siapa? Yang harus dihormati, dimuliakan. Yang jika ada orang yang tidak suka kepada kelakuannya yang batil itu seolah batil, zalim, tidak cinta ke Nabi, siapa? Hah? Bukan saya yang menyampaikan dulu tentang polemik ini ya. Satu, orang awam jangan ikut campur. Ya. Dua, cepat lakukan pertemuan. Saya tidak mengajak debat terbuka. Bedah masalah. Ayolah. Misalnya dari Rabi'ah Alawiyah ada Habib Ja'far As-Segar, ada Habib Hanif Alatos, ada Habib Rizik Syihab, duduk. Nanti dari pribumi Kiai ulama Indonesia, Kiai Maduddin, kemudian Sayyid Zulfikar Wasyaiban, ditambah dengan Kiai Nur Hayat dari Ampel. Duduk bareng, bahas sampai selesai, kita nonton. Kita nonton. Jangan rakyat disuguhi pertengkaran setiap hari yang tidak ada ujungnya. Masak kita bareng, apa hasilnya umumkan, berat atau ringan umumkan, selesai. Itu pendapat saya. Ayo kita diskusi. Kalau misalnya saya diminta untuk mempresentasikan menyelenggarakan itu, siap, pada suka siap. Kapan? Ya kan? Ayo kapan hadir, dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa minta ke beliau-beliau semuanya untuk duduk bersama dengan semangat kekeluargaan. Para habaib punya kewajiban untuk meyakinkan kiai-kiai pribumi bahwa kami ini benar. Selesai. Tapi kalau pribumi juga punya alasan, silakan pertahankan. Jangan paling panjang-panjang. Apalagi sampai menghina, ya kan? 60 kiai. Hah? Satu habaib nilainya melebihi 70 kiai. Ini ajaran dari mana? Apalagi menghina kiai Indonesia, atau bodoh, adu kitabnya kalau berani.
Imaduddin bukan orang bodoh. Habaib juga orang pinter, jangan dihina. Tapi kalau ada yang menghina, ya udah, daripada saling menghina, kalian bertemu balap baca kitab kalau perlu gitu aja. Tak siapkan kitabnya, mau kitab apa. Itu kalau perlu. Tunjukkan nasabnya, silsilahnya, jangan orang awam terlibat. Itu aja. Tapi nanti kita akan melihat. Pasti ada tanda-tanda yang membedakan cucu Rasul dengan yang lain. Pasti ada. Ketika bertemu kita akan melihat, ini loh cahaya ada di sini. Pasti Allah tunjukkan. Dari cara bertutur kata, cara membahas, cara berpikir, pasti ada tandanya. Nah, itu cara Allah yang menjelaskan pada kita. Silahkan tambahin. Kalau saya sih pengennya itu aja. Bedah masalah, kita ngobrol bahwa kita semuanya. Yang lain diem, seperti ini yang ngobrol. Ingatkan ya. Salah satu wasiat para kiai di Jawa yang zuriyah Wali Songo, yang berarti juga zuriyah Rasulullah, pasti pesan pada anaknya, jangan ceritakan silsilahmu, nanti orang takut duduk bersama kamu. Itu penting. Jangan ceritakan nasabmu, nanti orang segen sama kamu, sehingga kamu tidak bisa bimbing dia berdekat-dekat. Itu pesan. Cek semua cucu Wali Songo. Mereka buang sebutannya. Bukan Tuhan mah, kan ada gitu kan? Enggak. Tuanku sih, enggak. Raden sih, enggak ada. Tidak akan nyebut itu. Nah, itu salah satu pesan di antara pesan zuriyah Wali Songo, hampir semua, dan boleh cek, boleh tanya. Mereka ditanya mana silsilahnya? Saya mah anak bapak saya. Kalau nggak dipaksa bener nggak akan keluar. Nih buku silsilah saya. Itu pesan. Karena bahkan kan pernah terjadi di Jawa Timur itu ya, yang sudah dipesenin mau dibagi, mau disuruh nyusun silsilah, iya kan? Iya kan? Omongnya apa? Memangnya silsilah bisa digadaikan ke bank. Itu luar biasa. Atau kalau nanti saya punya piagam silsilah ini dapat diskon di toko-toko. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Tidak mau. Dan saya ingatkan juga saudara-saudara kita semua, zuriyah Wali Songo di Indonesia tetap seperti itu. Kami bangga. Kami bangga. Sembunyikan identitasmu supaya apa? Orang bisa mengikuti moralitasmu. Nah, teman-teman itu biasanya kan begini. Kalau mengkaji zuriyah seseorang itu dikaji dari mana? Satu dari tes DNA, 2 buku-buku. Saya tidak. Saya cukup 1 dari perilaku. Tukang burung akan tahu suaranya gini. Ini pasti anaknya si Anu, burung si Anu. Maka dibuat silsilahnya. Burung perkutut tuh kalau yang bagus ada silsilahnya dong. Ada silsilahnya. Ayam pelung juga ada silsilahnya. Ya, orang tahu, nggak bisa dibohongin. Bunyi, bukan. Ini bukan anaknya si ini, pasti bukan. Tahu orang itu. Cara manggungnya orang akan tahu. Nah, jadi itu. Ya, bahwa sekarang ada cara modern untuk melihat gen seseorang lewat DNA, saya kira itu juga bagus dilakukan. Ya kan? Siapa takut? Kan gitu. Saya tes aja Jawa, ya emang saya Jawa misalnya. Santai aja. Saya nggak peduli mau anak siapa, turunan siapa, saya yang penting saya belajar baik lah, gitu aja. Dan tidak akan menjadi hina, misalnya Syarif Rahmat tuh ternyata mbahnya tuh rajanya maling, masih muskilah. Santai saya nyatanya saya bukan maling kok.